Anies Baswedan adalah seorang yang punya latar belakang pendidikan yang tidak diragukan lagi. Dia belajar dari bawah, belajar organisasi dari bawah, dari kecil sampai besar, dan dia kemudian coba aplikasikan daripada pendidikan itu dalam konteks kebijakan. Saya rasa kita perlu sosok yang memang bisa memberikan teladan yang baik buat kita, terutama anak-anak muda dalam konteks ini. Ada keteladanan antara kata dan perbuatan. Itu yang penting. Dan saya rasa disinilah anak muda perlunya mendukung kepada Anies karena dia memiliki keteladanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahman Toha Budiarto. Saya lahir di Cilacap 15 Januari 1979. Saya besar di Cilacap juga, dari SD sampai SMA. Kemudian saya melanjutkan studi kuliah di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil tahun 97. Kemudian dalam aktivisme saya pernah menjadi Presiden Mahasiswa UGM tahun 2001-2002. Kemudian saya juga pernah dipercayakan oleh teman-teman di Ekstra Kampus, yaitu sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia tahun 2008-2009. Dan pada tahun 2021 saya juga dipercaya lagi untuk menjadi Ketua Umum Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia pada kongres yang kedua. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini tentu kita akan bicara soal satu hal, yaitu terkait dengan Mas Anies Baswedan. Kita tahu Anies Baswedan adalah satu tokoh yang menurut saya cukup fenomenal dalam kepemimpinan. Selain dia punya narasi yang kuat soal kepemimpinan, soal pemerintahan, soal narasi bagaimana membangun pemerintahan yang baik, saya rasa Anies Baswedan juga seorang sosok yang punya rekam jejak yang terutama dalam bidang aktivisme dan organisasi yang tidak bisa kita nafikan. Dia pernah menjadi ketua senat di mahasiswa di UGM. Dia juga kemudian memimpin gerakan sosial Indonesia Mengajar, dan dia juga kemudian pernah menjadi seorang gubernur yang saya rasa, terutama gubernur Jakarta, yang saya rasa ini menjadi gubernur yang membuat Jakarta itu terasa tenang, tetapi juga bergerak maju secara pasti dan membangun Jakarta secara equal, secara terencana, dan secara terukur. Dan saya rasa kita bisa menyaksikan bagaimana fenomena Jakarta menjadi sebuah kota yang bertaraf internasional, tetapi juga ramah terhadap semua warga negara. Dan salah satu contoh misalnya fenomena Citayam Fashion Week misalnya, itu menunjukkan satu bukti bahwa hasil pembangunan di bawah kepemimpinan Anies Baswedan itu bisa memberikan satu akses yang equal, yang sama kepada semua warga negara, semua penduduk dengan latar belakang apapun. Nah, ini salah satu narasi pembangunan yang menjadi catatan saya, mengapa Anies Baswedan ini akhirnya sangat layak untuk memimpin pada level nasional. Bagaimana dia mampu menciptakan Jakarta yang ramah, equal terhadap semua warga negara dengan segala macam latar belakang. Karena itu dia sangat concern pada pembangunan transportasi publik dan juga akses publik dalam ruang publik. Ini yang menurut saya catatannya dalam konteks mengakses sarana dan prasarana publik. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa Anies Baswedan adalah seorang yang punya latar belakang pendidikan yang tidak diragukan lagi. Dia belajar dari bawah, belajar organisasi dari bawah, dari kecil sampai besar, dan dia kemudian coba aplikasikan daripada pendidikan itu dalam konteks kebijakan. Kita mengevaluasi pembangunan sekarang di era Jokowi ini adalah pembangunan yang seolah menabrak banyak aturan, menabrak banyak logika, dan menabrak proses-proses yang ramah terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Dan saya rasa kita perlu pemimpin yang punya nalar logika dan intelektual, dan juga pemahaman dan juga narasi yang kuat untuk bagaimana membangun dengan bertumbuh kepada komprehensif ilmu pengetahuan. Bukan saja terhadap capaian daripada pembangunan, tapi bagaimana pembangunan itu juga memperhatikan aspek-aspek yang lain secara equal, secara seimbang. Karena kalau enggak, kita akan berhadapan dengan suatu situasi yang membuat pembangunan itu timpang. Timpang secara ekonomi, timpang secara lingkungan, timpang secara keadilan. Ini persoalan.
Dan sekarang kita menghadapi betul bagaimana pembangunan ekonomi di era Jokowi sekarang ini banyak sekali menimbulkan ketimpangan. Tentu eksesnya akhirnya katalah ekses lingkungan, ketimpangan lingkungan, ya kita melihat bagaimana kemudian hasil pembangunan justru menjadi bencana alam bagi masyarakat. Banjir lah, longsor lah dan sebagainya. Dan kita lihat misalnya di Kalimantan yang begitu gencar dalam konteks eksploitasi sumber daya alam, berefek kepada bencana banjir yang lama kalau ada banjir. Kita pernah melihat bagaimana Banjarmasin banjir, bagaimana beberapa daerah di Kalimantan itu banjir yang berhari-hari nggak ada solusi. Tentu ini yang menjadi satu perhatian kita. Nah, ke depan harus ada perubahan. Yang selanjutnya adalah dalam pada aspek kelembagaan organisasi, terutama pada institusi negara, tata kelola kelembagaan negara yang harus konsisten dan harus equal, harus adil juga. Pada prinsipnya yang namanya kelembagaan negara adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk bikin susah. Ada variabel kalau dalam satu survei mengatakan bahwa salah satu syarat yang diinginkan oleh publik adalah seorang pemimpin yang merakyat. Intinya merakyat adalah membuat masyarakat tidak susah gitu loh. Mempermudah persoalan, bukan membuat persoalan yang mudah jadi susah. Artinya pada dasarnya ini tentang pelayanan publik gitu loh. Pelayanan publik bagaimana mudah, agar mudah gitu loh. Nah itu disebut merakyat. Kalau merakyat hanya kita berpacu kepada bagaimana persona fisik, itu kan sangat artificial sekali. Baju murah, sepatu murah. Pemimpin tidak memerlukan itu harusnya. Yang diperlukan oleh pemimpin bagi rakyat adalah bagaimana membuat kebijakan sehingga mempermudah masyarakat gitu loh. Dan memproteksi masyarakat dari ancaman-ancaman lain yang membuat masyarakat menjadi semakin lemah. Harusnya begitu. Tapi saya rasa inilah yang menurut saya dalam konteks equal ini, saya rasa Anies Baswedan dalam konteks Jakarta cukup memberikan contoh bagaimana membuat warga Jakarta merasa nyaman di Jakarta. Anies Baswedan adalah sosok yang punya intelektual yang kuat, punya attitude yang bagus, punya cara berkomunikasi yang lembut ya, dan juga punya ketegasan yang berbasis kepada peraturan ya, bukan berbasis kepada image atau bahkan pencitraan. Ini menjadi satu pembelajaran yang bagus buat kita sebagai anak muda, buat teman-teman yang anak muda. Karena saya rasa satu faktor dalam kehidupan anak muda yang diperlukan sekarang adalah keteladanan. Dan menurut saya sosok Anies ini sosok yang sangat patut dijadikan sebagai teladan. Dia sangat sederhana, dia humble, dia memiliki intelektual, otoritas ya, narasi, visi, misi dan sebagainya. Dia memimpin dengan tegas, dia punya attitude yang lembut. Ya, tegas itu artinya basisnya adalah peraturan. Dia juga lembut orangnya, berkomunikasi yang lembut, ramah dan sebagainya. Saya rasa ini merupakan hal yang cukup bagus sebagai teladan bagi anak muda. Apalagi atau mungkin di tengah sosok kita kehilangan sosok teladanan atau bahkan kenegarawanan, saya rasa kita perlu sosok yang memang bisa memberikan teladan yang baik buat kita, terutama anak-anak muda dalam konteks ini. Bukan hanya saja kita membangun istilah kata contoh bagaimana pemimpin bisa memproduksi kebijakan yang terkait dengan infrastruktur, itu gampang lah menurut saya. Karena hitungannya kan gampang, kalau infrastruktur itu fisik lah. Saya sebagai orang teknis sipil juga paham. Tetapi yang lebih daripada itu adalah bagaimana ada keteladanan antara kata dan perbuatan. Itu sebenarnya yang penting. Dan saya rasa disinilah anak muda perlunya mendukung kepada Anies karena dia memiliki keteladanan. Karena itu saya mengajak kepada teman-teman semua anak-anak muda, mari bersama-sama kita mendukung Anies Baswedan untuk Presiden Indonesia di tahun 2024 untuk perubahan dan perbaikan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Mari bersama-sama kita mendukung Anies Baswedan.